guys, welcome back with me still at Big Motion on the move. Ini masih di hari kesekian bulan puasa ya. Mudah-mudahan kalian masih lancar, puasanya dilancarkan. Nah itu tuh yang lagi nonton video ini nih tuh, oh yang lagi ngerokok, belum buka. Nanti masih lama maghrib ya. Nanti tuh yang pegang-pegang kopi, masih lama maghribnya, nah ketahuan ya. Oke, kita ada di Baros Vespa Works Garage ya, bersama kebetulan nih si ownernya ada nih, Jet Scooter 83. Nah, ini masih suasana puasa ya, beberapa hari lagi itu kan Lebaran ya. Pasti buat kalian ada yang mudik atau pulang kampung gitu ya, karena udah berapa lama nggak pulang kampung. Itu pasti hal yang exciting banget lah gitu. Jadi kali ini gua sama Jet Scooter ini mau ngasih tips ya, tips standar sih sebenarnya. Tips standar itu kalau kita mau perjalanan jauh, terutama mudik nih, kalau sama dengan persiapan motor kita kalau kita mau touring lah, kira-kira seperti itu. Nah, apa aja yang harus kita persiapkan sebelum perjalanan jauh tuh? Kalau misalkan perjalanannya jauh, misalkan dari Jakarta tuh atau dari Jakarta ke Jawa, itu kan jauh tuh. Jadi biar meminimalisir resiko kita di dalam perjalanan, apa aja yang harus kita siapkan, terus alat-alat apa yang harus kita bawa nih biar di perjalanan kita nggak kesusahan nih. Jadi lebih bagus sih kita bawa alat-alatnya sendiri, bisa ngerjain sendiri gitu. Nah ini alat-alatnya apa aja buat kalian yang mudik nih, wajib simak video ini sampai akhir ya. Oke, check it out. Kita bahas satu persatu ya, sama ahlinya lah, sama Jet Scooter nih, dia karena senior lah, udah paham lah kalau perjalanan touring jauh-jauh apa aja yang harus kita persiapkan satu persatu ya. Oke, silakan Pak Bos. Baiklah teman-teman, saya di sini akan menjelaskan atau memberitahu persiapan simpel ya untuk melakukan perjalanan. Kalau bisa dibilang kalau untuk saat ini kan momennya momen Lebaran, bisa dibilang untuk perjalanan mudik. Nah, persiapan apa saja yang harus disiapkan ketika kita melakukan perjalanan? Pertama-tama kita harus mempunyai ini ya, sedikitnya harus punya beberapa kunci. Nah, coba di zoom. Aduh sorry guys ya, ini karena vlogger ya amatiran nih, nggak punya mic. Jadi yang penting isinya sederhana ya. Nah kita lihat. Ini tang, ini wajib di Vespa harus selalu ada. Kenapa harus ada tang tuh? Ini sangat vital ya, soalnya ini berfungsi untuk menarik kabel ataupun mengencangkan kupling ataupun mengendorkan kupling. Tang ini wajib ada, ini jangan sampai ketinggalan atau jangan sampai nggak punya lah. Kalau di Vespa harus ada ini ya, satu tang. Kedua, obeng plus berfungsi untuk, ya tahu sendirilah obeng fungsinya untuk apa, membuka baut pasti. Kita mau obeng plus ya, obeng plus satu. Nah di samping itu obeng juga harus ada. Karena apa? Karena baut tidak selamanya menggunakan baut plus, ada juga baut min. Coba apa aja yang pakai baut min? Nah, baut min diantaranya bagian mesin ada yang baut min, buka lampu, buka tutup kipas, pokoknya ada beberapa bagian di Vespa yang menggunakan baut min, nggak selamanya baut plus. Oke. Nah ini nih yang paling vital sebenarnya. Nih, ini kunci ini, wah ini wajib bawa ini, soalnya Vespa permasalahannya kalau nggak kabel putus, busi mati. Ini berfungsi untuk membuka busi, untuk mengganti busi. Kalau nggak ada ini, wah udah di jalan pasti udah nggak bisa ngapa-ngapain lah. Kalau nggak minta pertolongan paling nunggu teman datang. Ini harus ada ini. Ini soalnya apa? Kendala di Vespa pasti mati busi. Ini kunci busi kalau belilah murah, nggak sampai 20.000. Belinya yang kayak gini, yang chrome ya, biar kelihatan manis. Udah 4 nih ya, 4 nih. Oke. Kunci-kunci lainnya pelengkap, sebagai pelengkap aja nih, kunci 10, 11. Buat apa tuh kunci 10? Kunci 10 untuk
ban serep bisa, buka tutup boring bisa 10 11. 13 untuk shock breaker. Kunci Inggris untuk segala macam. Ini kunci pelengkap sih. Memang sih sebenarnya mah jarang kepake, cuman Jaga-jaga ya. lengkap, jaga-jaga bila kalau di jalan ada yang mogok, pinjam kunci ada di sini. Nah, busi cadangan juga jangan lupa ya. Walaupun hitam begini, ini masih berfungsi. Jangan dilihat dari bentuknya. Ini suatu saat pasti diperlukan ini, kalau nggak sama kita sendiri pasti ada orang lain yang membutuhkan busi bekas. Lebih baik sih busi baru kalau ada. Nah, kabel untuk cadangan bila kopling putus atau kabel gas atau persneling putus, ini harus bawa nih. Ini tuh, ini untuk persneling, ini untuk kopling harus bawa ya. Minimal 2 lah. Biar apa? Biar nggak nanti begitu terjadi trouble kita nggak perlu apa namanya nyari ke bengkel, nyari temen. Iya, bengkel Vespa susah apalagi kalau di hutan ya. Kita bisa menghandlenya sendiri terlebih dahulu. Nah, selain itu ini ya paling utamanya oleh samping. Ini bukan endorse ya, tuh hapus tuh, balikin. Nih, ini Mereknya jangan kelihatan. ini oleh samping ya. Ini jelas kalau 2 tak wajib ini. Nggak bisa dipisahkan dari motor 2 tak. Kalau misalkan sampai ini udah aja lah motor amburadul. Ini harus bawa ini. Nah, tapi bisa pakai minyak goreng Om katanya. bisa Om. kalau misalkan urgent pakai minyak goreng, pakai bisa bangsaning minyak lah, segala macam minyak bisa, yang penting. Tapi minyak goreng lagi mahal Om, gimana tuh Om? Lebih baik oleh samping aja. Ya betul. Nah, nih jangan lupa bawa sapu tangan atau lap nih. Nah, sementara itu udah ya, ini saya akan masukkan lagi ke tempatnya. Jadi kalau punya kunci-kunci Vespa itu harus punya khusus tas seperti ini, kalau enggak merusak cat ya, cat di bagasinya itu. Nih seperti ini, jadi simpel, kalau dikeluarkan juga mudah. Kita masukkan. Indikator. Nah, indikator oli, indikator netral, apa namanya, indikator sen, indikator lampu jauh, lampu dekat, speedometer juga penting ya untuk melihat apa namanya, status dari perjalanan motor ini. Terus apakah lampu-lampunya berfungsi? Saya akan coba di sini. Nah, ini berfungsi ya. Sen kiri berfungsi, klakson. Nah, klakson berfungsi, lampu hajar berfungsi ya. Biar lebih safety riding. Rem juga harus prima kondisinya, harus pakem. Terus apa namanya ini, untuk duduknya harus senyaman mungkin, soalnya kan perjalanan mudik itu lumayan. Kalau misalkan kita pulang ke luar provinsi kan jok juga harus berfungsi dengan baik. Jangan yang keras, jangan terlalu lembek, pokoknya harus standar pabrik aja. Nah, ban diusahakan yang masih kembangan baru kayak gini. Nah, kalau Vespa kan rawan licin, tergelincir, diusahakan bannya kalau punya budget ganti baru, kalau enggak kalau misalkan 50% masih bisa dipakai. Terus tekanan angin juga jangan terlalu keras, jangan terlalu kurang angin, disesuaikan sesuai standar ban ini. Terus apalagi ya, mungkin ban serep itu wajib harus ada. Ban serep itu kan belum dipasang, nanti saya pasang lah. Oh iya. Ban serep kalau wajib ada ya. Di sini ban serep belum dipersiapkan, nanti kalau mau itu dipasang. Kalau ada ini nih Om, kalau misalkan kita nih pulang dari mudik nih, kadang kita sering melewati tanjakan gitu, terus macet gitu kan. Kayak nih gua nih nanti akan ke Singapura ya, pasti pulangnya melewati situ tuh. Itu suka apa, kuplingnya jadi nggak pre tuh. Itu apa yang harus dibawa tuh, apa yang harus kita hindarin gitu. Kalau dari paling kalau misalkan kalau dari kan kalau mudik identik dengan macet ya. Nah, pasti kalau motor kupling pasti selalu apa namanya, selalu digunakan di kupling. Jadi begitu kita di perjalanan menemukan kemacetan, usahakan dinetralkan saja, jangan ditahan di gigi lagi masuk.
Nah, itu bisa menyebabkan keausan pada kupling. Usahakan kalau misalkan seperti ini ya, saya kasih contoh. Ini berada di menemukan di titik kemacetan nih. Nih. Misalkan ini lagi gigi 1. Lagi macet, kita tuh berhenti, jangan dikupling. Usahakan dikenetralin, lepaskin biar bebas. Nah, kalau misalkan kita tahan terus-menerus, kampas kupling pasti habis. Kendaraan apapun itu pasti habis. Usahakan dinetralkan supaya mencegah kampas kupling cepat habis. Mungkin itu triknya mah kalau misalkan pengen awet kampas kupling. Kebanyakan yang menemukan masalah ya, kuplingnya tuh aus terus selip. Dia tidak tahu trik dan caranya bagaimana kalau misalkan supaya kupling itu terawet gitu. Seperti itu. Tips bos nih buat skuteris kita atau kawan-kawan kita yang lagi mau mudik nih, punya tips atau ucapan gitu. Oke, untuk teman-teman yang sedang melakukan perjalanan mudik ataupun yang mau siap-siap melakukan mudik, khususnya menggunakan Vespa ini ya, usahakan si pengendara yang punya Vespa minimal bisa memperbaiki trouble sendiri sebelum menemukan trouble yang lain, minta tolong ke orang lain gitu. Minimal harus bisa mengecek keadaan motor itu kenapa ada trouble, harus bisa itu. Nah, kedua kalau misalkan motornya nggak prima, motornya nggak ada istilahnya banyak masalah, mending jangan dibawa mudik. Soalnya nanti di jalan menyusahkan orang lain lah. Lebih baik dibonceng sama temennya, jangan maksakan aku pengen pulang tapi pakai Vespa. Kalau misalkan Vespa tidak prima, Anda akan menemukan masalah di jalan sendiri ya. Nanti perjalanan tuh nggak enjoy, perjalanan tuh jadi nggak asik. Jadi sepanjang jalan tuh pasti akan bete lah, punya Vespa ternyata terus kan tenang ya. Harus prima, terus kondisi badan kita juga harus prima, yang cukup. Apalagi kalau misalkan pulangnya dari lintas provinsi lah, jangan pokoknya pengen pakai Vespa kayak orang-orang biar keren, biar gaya gitu. Capek bos. Capek bos. Prima, terus orangnya baru pertama kali naik Vespa, mending dibonceng aja kalau pengen Vespa. Ya betul. Segitu ya tips dan pesan dari saya. Semoga perjalanan mudik yang menggunakan Vespa atau motor yang lain lancar, aman, selamat sampai tujuan. Saya dari Baros Vespa Garage mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat merayakan hari Lebaran atau Idul Fitri bersama keluarga. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan, kembali lagi ke tempat kerja masing-masing dengan selamat, dengan sehat. Yang paling penting itu jangan lupa oleh-oleh. Soalnya kalau nggak bawa oleh-oleh, belum dikatakan itu mudik ya. Bawa oleh-oleh ya, jangan lupa itu. Kalau kita mau perjalanan jauh ya, terutama buat kalian para skuteris tuh yang mau mudik, nah itu jangan lupa tuh tadi alat-alatnya yang basic yang harus ada tuh di bagasi Vespa kalian tuh. Jadi kalau kalian trouble itu bisa benerin sendiri ya. Jadi perjalanan kalian akan lebih berbahagia gitu. Terus jangan lupa untuk kalian yang melakukan perjalanan mudik selalu safety riding ya, jangan gerusak-gerusuk, terus patuhi peraturan lampu-lampu lalu lintas, jangan arogan, jangan ugal-ugalan, pokoknya safety riding. Jadi oke, cukup segitu dulu buat video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua ya, terutama para skuteris pemula gitu. Buat kalian yang mudik, selamat mudik dan nikmati perjalanan kalian ya. Oke, cukup segitu dulu mungkin tips dan triks dari kita Baros Vespa Works Garage buat kalian yang mau mudik tuh. Adios amigos, ciao, bye, see you in my next video.